kesejahteraan. Contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman ada yang sejahtera mahasiswa tapi juga nggak semua gitu bang. Ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi seperti itu. Mas, jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut ya, memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mungkin sejarah sendiri. Ya, tapi tadi kan Pak Sinto sudah membantah. Jadi mungkin perlu belajar dari yang senior ya. Anda juga mahasiswa juga menuntut janji kampanye dari Presiden Jokowi. Janji yang mana yang Anda merasa belum dipenuhi? Janji kampanye yang mana? Pertama yang 12 tuntutan terkait tentang pelemahan KPK ya. Dan juga hari ini kenapa di 6 kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tuntut adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Ini saya bantuin lah. Ini kalau skripsi ya kayak gitu makanya ini mungkin saya sebagai pembimbing ya. Jadi gini, mungkin yang dimaksud Ade kan pasti lahir juga udah lewat 98 kan. Jadi memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan, maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi. Anda ini sangat lucu ya. Justru kalau Anda itu sudah menjadi seorang mahasiswa di era Presiden Soeharto, kemungkinan besar Anda juga sudah hilang dan gak pulang-pulang hingga hari ini. Kebebasan macam apa yang Anda maksudkan? Anda lahir tahun berapa sih? Aduh, saya khawatir Anda lahir tahun 90-an, lantas Anda ngomong di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan dan kesejahteraan. Halo Pak Ketua BEM SI yang terhormat, belajarlah yang benar ya. Belajarlah yang benar, belajarlah sejarah yang benar, agar supaya Anda nggak tampak bego-bego amat di mata rakyat Indonesia. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI Kaharudin menjadi sorotan karena menyebut pemerintahan Orde Baru telah menghadirkan kebebasan. Pernyataan itu disampaikan Kahar saat membandingkan Orde Lama, Orde Baru dan setelahnya atau pasca reformasi. Dia pun mempertanyakan bahwa masyarakat hari ini masih tak mendapatkan kesejahteraan maupun kebebasan. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita punya kesejahteraan, apakah kita peroleh kebebasan, ucap Kahar dalam video yang beredar di media sosial. Pernyataan Kahar tersebut belakangan menuai olok-olok dari warganet. Dia dikritik lantaran mengeluarkan pernyataan yang tak berbasis fakta dan data. Usai ramai di media sosial, Kahar kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Lewat akun media sosial Twitter pribadinya, Kahar mengatakan maksud pernyataannya ialah bahwa rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan di masa Orba, namun tidak dengan kebebasan. Koreksi dari Ketua BEM-SI, Orde Baru kita dapat kesejahteraan, tapi tanpa kebebasan dan keadilan. Panjang nafas perjuangan, ucap dia. Lebih lanjut, dia menerangkan di masa Orde Lama, masyarakat relatif mendapatkan kebebasan, namun tidak dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, menurutnya reformasi mestinya menjadi sintesa dari dua orde tersebut. Pasca reformasi, katanya masyarakat mestinya mendapatkan kebebasan maupun kesejahteraan.
Reformasi seharusnya menjadi sintesa dari Orde Lama dan Orde Baru, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan, karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi, kata Kahar. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tuntut adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Sementara mengutip dari Detik.com, Koordinator Media BEM-LSI, Lutfi Yufrizal, buka suara atas pernyataan Kaharudin. Menurutnya, Kahar sudah memberikan respon terkait viralnya video tersebut lewat akun Twitternya. Tanggapan terkait video Kahar yang viral terkait Orde Baru, reformasi dan lain-lainnya, istilahnya itu dari pihak Kahar sudah diklarifikasi di Twitter Kahar sendiri, ujar Lutfi saat dikonfirmasi pada Minggu 17 April. Lutfi menerangkan pernyataan itu murni hasil pikiran Kahar sendiri dan bukan sikap dari BEM-LSI. Dia menilai viralnya video Kahar terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa Orde Baru itu seharusnya diperkuat dengan data. Itu langsung dari Kahar sendiri yang mengatakan, jadi terkait dengan yang kemarin itu istilahnya pelajaran buat kita semua. Jadi apapun yang ingin sampaikan tidak ada salah-salah data, kata Lutfi. Viralnya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-LSI ini dipicu dengan beredarnya cuplikan video argumentasi Ketua BEM-LSI Kaharudin dalam sebuah acara hot room di salah satu stasiun televisi. Dalam video yang tersebar terlihat Kaharudin tengah berargumentasi dan berbicara dengan salah satu pengacara kondang Hotman Paris, di mana dalam sebuah acara yang bertemakan demo untuk apa. Video tersebut viral dan menjadi perhatian publik karena ungkapan yang dinilai kurang tepat diucapkan oleh Ketua BEM-LSI tersebut. Dalam videonya, Kaharudin menyebutkan bahwa pada era Orde Baru, masyarakat Indonesia memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Ucapan Kaharudin seketika ditentang dan diralat langsung oleh anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribuan. Masinton sendiri juga ikut serta dalam acara tersebut. Masinton menyebutkan bahwa pada masa Orde Baru tidak ada yang namanya kebebasan dan kesejahteraan. Fakta yang ada pada masa Orde Baru justru kesejahteraan masyarakat tidaklah merata. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman ada yang sejahtera tapi juga, nggak semua gitu bang. Ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97-98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi seperti itu. Mas, jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Adanya kesalahan pengucapan dari Ketua BEM-LSI tersebut sontak mengundang komentar warganet. Banyak warganet yang menilai bahwa Ketua BEM-LSI ini tidak menguasai substansi apa yang sedang diperdebatkan. Tidak hanya itu, tidak sedikit warganet yang menyoroti kemampuan public speaking Kaharudin yang dinilai kurang. Banyak juga warganet yang menyebutkan hal tersebut adalah hal yang memalukan dan merusak citra mahasiswa Indonesia. Kaharudin sendiri diketahui merupakan mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Riau angkatan tahun 2017 hingga saat ini. Kaharudin dikenal aktif berorganisasi sejak awal menjadi mahasiswa dengan peran yang cukup signifikan dan kini menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Riau periode 2021-2022.